Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswiku SD Mina Bangsa 02 dimanapun berada, khususnya untuk di kelas 2. Dan Bapak perkenalkan, Bapak adalah Medi Siswanto, guru dari kelas 2. Jadi pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan materi pembelajaran yang pertama, ya. Ini adalah yang pertama untuk tahun ajaran 2021 sampai dengan 2022. Nah, pada kesempatan kali ini sebenarnya seperti sebelum-sebelumnya, kalian ya yang ada di rumah biasa megang buku atau buku lembar kerja siswa yang seperti ini. Insya Allah minggu depan mulai dibagikan ya, tapi tidak gratis karena ini adalah buku penunjang kerja kalian di rumah, bukan buku paket ya. Dan harganya tidak mahal kok ya, nanti disubsidi oleh sekolah ya, artinya ada kalian cukup bayar separuh aja gitu. Nah kemudian untuk yang pertama ini tentu materinya adalah materi yang pertama, yaitu tema 1, judulnya adalah hidup rukun. Nah tema 1 ini nanti ada 4 subtema ya. Kemudian untuk subtema pertama, mungkin langsung saja ya. Subtema pertama itu adalah hidup rukun di rumah. Nah, bagaimana kita menciptakan suasana damai, suasana nyaman, suasana harmonis di rumah? Bagaimana caranya? Tentu kita sendiri yang menciptakan. Ya. Jika ada perselisihan, maka yang kita lakukan adalah segera meminta maaf. Ya. Saling mengerti mungkin. Ya. Jangan emosional terus. Ya. Jangan marah-marah terus. Tidak boleh. Nah, itu yang menjadi fokus dan perlu dilaksanakan di rumah, begitu Bapak pikir. Hidup rukun di rumah. Nah, di sini ada gambar. Ya, ada ibu, ada ayah, ada 2 orang anak. Kalau Bapak perhatikan, ini gambarnya sedang menyusun-nyusun kertas yang ada tulisannya, gitu ya. Ayah melihat sambil mengarahkan, gitu ya. Mohon maaf, di luar bising sekali karena ada orang sedang melakukan pekerjaan ya, menggunakan sengso gitu. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan, apa yang Bapak ucapkan ini bisa didengar dengan baik, menggunakan headset ya kalau bisa, supaya lebih jelas gitu. Nah, dalam subtema 1 ini, hidup rukun di rumah ini, nanti Bapak akan memberikan materi tentang bahasa Indonesia, kemudian SBDP, kemudian nanti disambung dengan PPKN ya. Kalau untuk matematika nanti ada sendiri ya videonya, dan bukunya juga tersendiri. Kemudian untuk PJOK juga nanti ada gurunya sendiri. Jadi ini nanti Bapak akan berikan materi pembelajaran untuk pertama ini adalah yaitu bahasa Indonesia, SBDP, dan dilanjutkan dengan PPKN. Nah, dalam subtema ini nanti Bapak akan bagi 2 videonya. Ini adalah video yang pertama, nanti ada yang kedua mungkin ya. Dalam minggu ini mudah-mudahan bisa selesai, atau kalau misalkan nggak bisa minggu ini mungkin minggu depan ya. Karena ini sudah hari Kamis ya. Oke, berikutnya adalah halaman 3 ya. Kalau di sini halaman 3 muatan bahasa Indonesia dulu ya. Ayah sangat menyayangi anaknya. Ketika pulang kerja, ayah selalu membawa buah tangan. Buah tangan merupakan salah satu ungkapan. Ungkapan adalah gabungan kata yang mempunyai makna. Nah, kita belajar ungkapan nih ya. Di situ tadi sudah disampaikan buah tangan ya. Kalau buah tangan ini adalah kalimat yang disebut dengan ungkapan ya. Ungkapan artinya apa? Buah tangan ini adalah artinya oleh-oleh. Nah, jika orang tua kalian misalkan ke kota atau kemana, misalkan ada dibawakan buah atau dibawakan mainan ketika sudah sampai di rumah, maka itu disebut dengan buah tangan dalam bahasa Indonesia ya. Selanjutnya, Bapak ingin bacakan lagi, bermain bersama teman judulnya. Rudi akan mengajak Andi bermain bersama. Mereka akan bermain sepak bola. Mereka bermain di halaman rumah Andi. Ayah Andi menyaksikan permainan mereka. Ketika berlari, Rudi terjatuh dan kakinya pun terluka. Sebagai teman yang baik,
Andi langsung menolong Rudi dan mengobati lukanya. Melihat sikap Andi yang suka menolong dan peduli terhadap teman, ayah bangga memiliki buah hati seperti Andi. Buah hati merupakan salah satu contoh ungkapan. Kalimat ungkapan adalah gabungan kata yang menghasilkan makna baru. Arti ungkapan buah hati adalah anaknya sendiri. Kalian adalah buah hati dari mama dan ayah kalian. Kalian adalah anak dari ayah dan ibu kalian, ya. Dalam bahasa Indonesia ya tentu disebut dengan ungkapannya adalah buah hati, ya. Tadi ada buah tangan, ya, arti oleh-oleh. Ada ungkapan-ungkapan lain yang mungkin pernah kita dengar, ya, seperti besar kepala, ya, artinya sombong, ya. Keras kepala berarti tidak mengindahkan nasihat-nasihat orang tua, ya. Rendah hati berarti dia orang yang tidak sombong. Nah, itu adalah ungkapan-ungkapan yang bisa kita gunakan sebenarnya supaya kata-kata kita itu lebih indah gitu. Itu maksudnya ungkapan itu. Lebih indah, apa yang kita ungkapkan itu lebih indah. Bapak pikir begitu, ya. Oke, kemudian berikutnya ini matematika nanti sendiri videonya. Kemudian halaman 5 ini adalah muatan SBDP. Kemudian kita pada SBDP ini adalah belajar tentang pola irama. Bapak bacakan sendiri. Andi sangat senang bernyanyi. Ini Andi, ya, tokohnya tadi juga Andi. Bernyanyi artinya mengeluarkan suara yang bernada. Ketika bernyanyi harus memperhatikan pola iramanya. Pola irama adalah panjang pendeknya bunyi. Panjang pendeknya bunyi kita bisa melihatnya dari tanda dalam lagu. Pola irama, ya. Kalau kita bisa bernyanyi, ya berarti kita tahu bagaimana ada nada panjang, ada nada pendek, ya. Tapi yang perlu diketahui lagi di sini ada simbol-simbolnya. Bagaimana seperti nada yang panjang itu tandanya seperti apa, gitu kan? Tanda nada yang pendek itu seperti apa? Di sini ada dua, ya. Kalau yang bergaris seperti tanda kurang yang agak panjang ini disebut dengan nada yang panjang. Lihat nggak? Nih, ya. Nih, seperti tanda kurang yang lebih panjang ini. Ini artinya adalah nada yang panjang. Kemudian kalau nada pendek ini titik seperti ini, ya. Titik seperti ini. Nah, kita mengetahui di situ, ya. Di sini ada lagu Peramah dan Sopan. Bapak tidak bisa lagu ini, ya. Bapak kurang kenal dengan lagu ini, mohon maaf, ya, mohon maaf. Mungkin untuk lagu-lagu lain mungkin bisa lah. Kalau ini Bapak kurang kenal lagunya, mohon maaf tidak bisa Bapak nyanyikan. Yang penting kalian sudah tahu, ya, sudah mengerti. Oh, tanda seperti ini yang agak yang seperti tanda kurangnya agak panjang ini berarti nadanya panjang, gitu, ya. Tanda titik yang lebih besar dari titik itu artinya adalah nada pendek, gitu, ya. Itu pengetahuan yang bisa kita serap pada kesempatan kali ini dari pelajaran SBDP. Oke, berikutnya kita masuk pembelajaran 2, nanti sampai pembelajaran 3. Kalau tidak salah ini subtema 1 sampai dengan pelajaran 5, ya. Sampai dengan pembelajaran 5. Pembelajaran 1, 2, dan 3 Bapak akan sampaikan dalam video ini. Pembelajaran 2, Andi anak yang baik. Sebelum berangkat sekolah, Andi berpamitan dengan orang tuanya. Sikap Andi mengamalkan sila Pancasila, yaitu sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila, 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, di situ disampaikan bahwasanya Andi berpamitan. Kalian sebelum berangkat kemana-mana hendaknya berpamitan dulu, ya, minta doa ke orang tuanya, ya, supaya kita menjadi anak yang baik, gitu, ya, jadi anak yang berbakti kepada orang tua, ya. Nah, dalam Pancasila itu dikenal dengan
sikap dari pengamalan sila yang kedua, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, kita tahu orang yang tidak sopan, orang yang tidak beradab, siapa yang suka? Ya, siapa yang mau berteman? Ya, mungkin susah untuk menjadi teman. Ya, orang tua pun kadang jengkel. Ya, maka dari itu kita harus sopan, kita harus baik, kita harus taat dengan orang tua kita. Ya, itu poinnya. Kemudian ini adalah tadi muatan PPKN. Simbol dan bunyi sila Pancasila. Tahukah kamu apa lambang negara kita? Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Jumlah sila Pancasila ada 5. Ada 5, ya. Berikut bunyi sila Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuh ya. Jadi itu tadi dari muatan PPKN yang Bapak ulangi. Pada kesempatan muatan PPKN ini kita paling tidak semakin hari semakin baik. Tingkah kita, sikap kita, perilaku kita harusnya semakin baik, ya. Pancasila adalah dasar negara yang sudah mutlak, yang semestinya harus kita laksanakan bagi semua masyarakat Indonesia, ya. Poinnya tadi yang kedua, kita harus jadi manusia yang beradab. Kita harus menjadi anak yang beradab, yang sopan, yang adil, ya, yang tahu tata krama, yang tahu bagaimana ini loh perbuatan salah, ini loh perbuatan yang baik yang mestinya harus kita laksanakan, ya. Banyak anak-anak hari ini yang tidak sopan dengan orang tua, lewat-lewat begitu saja misalkan. Bahkan ada yang ketemu gurunya nggak permisi, cus lari, ya. Itu adalah bagaimana sikap dari yang tidak sopan. Nah, dari itu dengan kita mempelajari tentang PPKN, belajar Pancasila, dasarnya adalah bagaimana kita membuat diri kita menjadi semakin hari semakin baik, gitu ya. Mungkin sampai di sini dulu video pertama dari Bapak. Nanti ada video-video berikutnya. Tentu bukan Bapak saja, ada Bu Asidah nanti juga guru kelas 2, ada Pak Guris juga guru kelas 2 yang nanti akan memberikan video-video pembelajaran. Oke, mohon maaf atas segala kekurangan yang Bapak sampaikan kali ini, dan tetap jaga kesehatan dimanapun berada. Semoga harapan kita semua pandemi corona ini segera selesai dan bisa kita bertemu langsung di sekolah, gitu ya. Harapan semua seperti itu, karena belajar seperti ini tidak enak, Bapak yakin tidak enak, tidak efektif dan tidak memuaskan belajar kita. Tetapi paling tidak lewat video ini kita sudah mendapatkan secercah ilmu, begitu ya. Dan Bapak juga belajar, ya. Guru-guru di sini juga semua belajar, ya, bagaimana menjadi guru dengan cara online yang baik, gitu ya. Dan mohon maaf sekali lagi jika video ini masih banyak kekurangan. Bapak akhiri, terima kasih atas memperhatikan. Bapak akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.